Siang ini, aku dan beberapa warga Pesanggerahan Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur menumpang mobil menuju kebun kelapa. Sebagai salah satu penghasil kelapa, warga desa sini memang hampir setiap hari memetik kelapa. Hasilnya akan diolah jadi minyak kelapa. Lokasi kebunnya di sekitar kaki Gunung Rinjani. Gak heran yo kalau banyak tanjakan di sepanjang perjalanan. Alah, kok yo apes banget mobilnya. Rakuat nanjak. Piye iki? Untungnya warga langsung kompak membantu Pak Supir. Ayo dorong rame-rame. Ayo. Akhirnya sampai juga di kebun kelapa Pak Mirdan. Bang, makasih ya Bang. Ayo. Ayo tebak, kelapa mana yang bakal aku panjat? Coba lihat dulu, Dul. Ada garing nggak? Gua ada. Oh, ini banyak ini. Iya, petik aja. Oh, ini saya panjat ya. Iya. Kelapa terkenal dengan segudang manfaatnya yo. Hampir semua bagian bisa dimanfaatkan. Mulai dari daging kelapa yang dijadikan santan untuk masakan. Batangnya sering dimanfaatkan untuk dinding rumah. Kalau daunnya bisa dipakai sebagai atap rumah. Kalau daun muda bisa jadi pembungkus makanan. Oh iya, tanaman kelapa yang ini lumayan tinggi loh. Kira-kira mencapai 25 meteran sampai 30 meteran. Gak boleh sembarangan manjat kelapa yo. Butuh pengalaman dan trik khusus. Yang jelas butuh kondisi fisik yang prima. Soalnya iki lumayan menguras tenaga. Biasanya tanaman kelapa mulai berbuah saat usia 2 tahun. Biasanya akan terus produktif sampai 7 tahunan. Sepertinya buah kelapanya sudah cukup. Aku harus langsung membawanya ke tempat pembuatan minyak kelapa. Ini dia tempatnya. Setiap hari, Pak Mirdan dan keluarganya mengolah 30-an butir kelapa. Hasilnya sekitar 10 liter minyak kelapa siap jual. Oh iya, ampas minyaknya jangan dibuang. Nanti mau dijadikan kue kekinian loh. Penasaran? Sabar yo. Aku harus mengupas kelapa dulu. Setelah beres dikupas, langsung dicuci sampai bersih. Dul, tolong cuci kelapanya, kasih ceramah. Oh, ya Bang. Ya. Kak Rama, ini kelapanya udah dicuci Kak Rama? Oh iya, Ndul. Ini tolong diperas ya. Oh ya Kak. Kalau sudah, kelapa akan diambil santannya. Biasanya sih, sampai perasan ketiga saja yang dipakai yo.
Jangan sampai terlalu encer, soalnya bisa mempengaruhi kualitas minyak kelapa yang dihasilkan. Di sini ya lur, santannya dimasak. Kebetulan Nenek Fatima sudah mulai mengadu santan sejak pagi. Jadi sekarang warnanya sudah mulai berubah kuning kecoklatan. Nah, kalau yang ini ampas minyaknya. Biasanya disebut ketak atau blondo. Yo iki yang akan dijadikan kue kekinian. Mak, ini santunnya, Mak. Taruh di situ. Ini kasih Nika. Oh, ya, Mak. Mbak Nika dan Mbak Yani akan membuat fluffy pancake dengan campuran ampas minyak atau ketak. Ayo, yang mau coba bikin di rumah, boleh dicatat bahan dan cara membuatnya. Pisahkan bagian putih dan kuning telur. Kocok kuning telur dan gula sampai rata dan gula tidak menggumpal. Setelah itu, tambahkan mayonesnya. Munah rata baru tambah campur si susu deh. Iki rahasiane pancake lebih lembut, tebal dan mengembang. Aduk lagi ya. Kemudian tambahkan segelas susu cair supaya lebih lembut dan rasanya gurih. Mbak Nika kebagian tugas menyiapkan adonan inti. Bahannya tepung terigu dan garam. Sekarang tinggal mencampur adonan kuning telur dan tepung terigu. Oh iya, putih telurnya tetap dipakai loh. Kocok sampai berbusa. Yang semangat ngocok telurnya ya mbak. Putih telur dan kuning telur yang diolah masing-masing iki ada maksudnya loh. Kuning telur dicampurkan dulu supaya dapat tingkat kelembutan adonan yang pas. Sementara kocokan putih telur dimasukkan paling terakhir. Tujuannya untuk membuat adonan lebih padat dan punya kandungan protein yang lengkap. Jelas toh? Selanjutnya, masukkan 3 sendok tepung maizena. Ini yang membuat adonan semakin kenyal saat dibentuk. Kak Nika, ini ampas minyaknya, Kak. Iya, Dul. Makasih ya. Oh, ya, Kak. Iya. Kak, endang tulung tamaan te ampas kelapan. Ya, gede pang. Wah iki bahan pelengkap yang paling jos. Ketak alias ampas minyak. Langsung wae masukkan ke dalam adonan fluffy pancake dan aduk sampai merata. Tambahan ketak ini bisa membuat adonan makin gurih dan bertekstur. Jadi kayak ada krenyes-krenyesnya ngono. Jangan lupa tambahkan sedikit pewarna makanan supaya lebih cantik dan menggugah selera saat disantap. Ampas kelapa sering dianggap nggak berguna yo, padahal sebenarnya masih punya kandungan protein yang cukup tinggi. Selain itu, kandungan dalam ampas kelapa juga bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Sini Kak, saya cetak. Ini dia, adonan pancake sudah siap dicetak. Pakai wajan anti lengket yang sudah dipanaskan. Kudu ekstra hati-hati saat mencetak, soalnya adonannya super lembut. Tuang adonan dan bentuk sesuai selera. Tambahkan minyak secukupnya supaya nggak lengket. Ulangi terus sampai adonannya habis.
Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu datang. Fluffy pancake ampas minyak tampil menawan dengan tambahan madu dan cocoa chip. Piye? Menggoda tenan toh tampilannya? Jadi gak sabar pengen nyobain.